bahwa penyebabnya apa sih? Kok bisa kebakar gitu kan? Dan pelakunya siapa nih? Gitu. Kita lagi cari tersangka dalam tanda kutip ya Mbak Tanti ya. Pelakunya Penjahat siapa dalam tanda nih? kutip ya. Iya, kan nggak boleh ngomong label di sini malam ini. Nah, ini saya akan sharing dari berbagai istilahnya dari berbagai sumber gitu. Nah, jadi di sini semuanya sudah tertulis. Nah, di sini judulnya adalah Borneo is Burning. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu Borneo itu ada di mana? Langsung di chat, langsung ketik ya. Jadi selalu, nah nanti mungkin dari Mbak Mustika bisa bantu untuk atau Mbak Tanti bisa langsung bantu untuk di notes ya. Oke, di Kalimantan, benar sekali. Kalimantan. Saya udah lihat masuk semuanya ya untuk teman-teman. Oke, Kalimantan itu inilah kondisi ketika forest itu terbakar. Lihat, hutan-hutan kita yang tadinya tumbuh subur, ya, lihat di foto ini, ya ini fotografernya aja profesional ya, dari CNN. Ini mereka banyak sekali tidak hanya hutannya yang habis terbakar atau pohonnya yang habis terbakar, tetapi juga sebenarnya lahan gambutnya atau tanah suburnya ini juga terbakar, Mbak Tanti. Gitu. Yeah. Jadi selain dari itu semua, hewan-hewannya pun yang terperangkap di dalam kebakaran tersebut mereka juga mati. Gitu. Jadi tidak hanya hewan-hewan yang mati, nah manusia yang menghirup CO2 itu pun otomatis sebenarnya teracuni. Kita bisa lihat ya waktu itu di kota-kota sekitarnya yang istilahnya terkena dampak dari kebakaran hutan ini, ya. Jadi ini tampaknya seperti ini. Nah, ini karena ada beberapa orang hutan itu mereka istilahnya terjebak, jadi diambil oleh komunitas-komunitas di sana untuk dirawat kembali, dan setelah itu mereka dipindahkan ke daerah yang masih lebat, gitu. Tetapi deforestasi ini sendiri, selain dari pemburuan juga, itu sudah membunuh 150.000 orang hutan sekitar sampai tahun 2015, gitu. Dan kabar yang terbaru, mereka pun sebenarnya bisa kena COVID, Mbak Tanti. Oh. Jadi sekarang kita juga lagi bantu fundraising untuk membantu para pekerja-pekerja sosial begitu berani untuk menggunakan APD supaya tidak menjangkitin COVID itu kepada orang hutan kita di sana. Oke. Ya. Nah, yang belum pernah lihat kebakaran hutan, ya ini foto ini diambil dari NASA. Oke, di September 2019 ketika terjadi kebakaran hutan. Nah, bisa dilihat ini ada informasinya semua di sana. Yang titik-titik merah, oke, dan Borneo tuh letaknya agak-agak di tengah gitu antara Malaysia dan Brunei sebenarnya. Kita tuh meng-share Borneo itu dengan 3 negara. Tetapi yang paling banyak masih di Indonesia, ya. Titik-titik merah itu adalah titik-titik api. Gitu. Jadi bisa dilihat ya, hampir menyeluruh tuh terdapat titik api kalau kita bisa lihat di sana. Ya. Jadi nggak sedikit Mbak Tanti. Banyak, hampir semuanya. Lebih banyak di Indonesia ya. Ya, karena Indonesia ya paling luas juga ya. Iya. Nah, kita akan cari tahu nih. Nah, ini tuh sebenarnya hanya contoh ketika plantation itu setelah dibakar, itu tuh bentuknya tuh seperti ini. Kita bisa lihat yang di ujung atas itu semuanya masih hijau, betul ya? Dan yang di bawah itu adalah yang sudah dibabat untuk menanam pohon sawit. Mungkin pernah dengar sawit ya? Iya, pasti udah pada dengar semua ya, Mbak ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya kenapa sih harus dibakar? Kenapa sih kok bisa terjadi kebakaran? Jadi gini, ternyata ketika mereka ingin menggunakan suatu lahan, itu mereka akan melakukan deforestasi. Jadi deforestasi itu bahasa Indonesianya adalah mungkin pembabatan hutan ya, penggundulan hutan ya Mbak Tanti ya, kalau bahasa Indonesianya, yang kata yang benarnya. Iya, deforestasi itu sendiri pembabatan atau penggunaan hutan untuk penggunaan lahan lain seperti pertanian atau perkebunan atau mungkin dijadikan sebagai perumahan juga ya Mbak. Benar sekali. Nah nanti akan saya bahas untuk presentasinya, ada detailnya datanya. Nah ini kita bisa bandingin yang kanan sama yang kiri. Yang kanan itu yang sudah baru selesai dibakar, yang sebelah kiri itu lihat betapa indahnya hutan kita. Nah, kita mesti lihat, sebenarnya palm oil itu dipakai buat apa sih?
kok harus diproduksi segitu banyak sih? Nah, kita kan bisa ngelihat di sini 68% itu ternyata buat makanan, termasuk makanan ternak. Ya. Nah, sisanya itu yang kita pakai setiap hari. Kosmetik, deterjen, chemical, itu semuanya menggunakan palm oil. Dan hanya sekitar 5% yang digunakan untuk bioenergi. Oke? Sedangkan sebelah kanan yang kalau kita lihat, itu adalah biodiesel release 3 times. Bisa kita lihat emisi gas CO2 yang dirilis oleh palm oil ternyata 3 kali lipat dari jenis fosil yang lainnya. Itu dibandingkan soy itu bahasa Indonesianya kacang kedelai. Ya, kedelai. Ya, kacang kedelai. Ya kan, rapeseed itu buah-buahan dan fosil itu ya oil and gas. Ya, jadi bisa dilihat perbedaannya sebenarnya palm oil ini 3 kali lebih besar menghasilkan kalau greenhouse itu bahasa Indonesia apa ya Mbak Tanti ya? Greenhouse emisi gas CO2 ya. Oke. Nah, saya lanjut ke komunitas yang paling ngetrend atau yang paling banyak menghasilkan palm oil itu sebenarnya adalah bisa dilihat di grafik sebelah kanan yang hijau tua, hijau muda, dan dunia itu gabungan seluruh dunia loh ya. Itu yang di warna abu-abu. Yang paling besar yang mana nih Mbak Tanti? Indonesia ya, sepertinya Mbak ya. Ya kan, karena Indonesia ini tanah kita sangat subur. Gitu. Malaysia juga ketika mungkin teman-teman satu hari ke Malaysia, ketika Anda turun dari pesawat, sepanjang mata memandang itu adalah potong pohon sawit. Saya juga bingung kenapa bukannya hutan, tapi pohon sawit, Mbak. Kita ya kalau di Malaysia. Kalau Indonesia mungkin masih kelihatan, saya baru pulang dari Papua bulan 12. Saya sempat visit pertambangan di sana. Hutannya juga masih bagus. Kebetulan ada kenalan juga tinggal di salah satu dan rumahnya tuh di hutan. Jadi ya masih hijau dan bukan pohon sawit. Jadi menurut saya tuh masih patut dilindungi. Nah, terus untuk kita langsung ini kalau yang bawa baja udah agak ribet ya. Jadi mungkin saya akan skip. Nah, ini yang belum pernah lihat perkebunan sawit ya. Nah, bisa dilihat tuh seperti itu. Sejauh mata memandang semuanya sawit. Ya, kalau yang belum tahu, ya. Kebetulan juga aku di kuliahku nih geografi nih Mbak. Geografi ini kita juga bisa melihat pakai citra gitu kan Mbak. Jadi mungkin dari atas gitu, dan setelah aku tuh belum pernah melihat perkebunan sawit secara realnya gitu. Sebenarnya sebanyak apa, tapi pas aku lihat dengan mata kuliahku itu pakai citra, dan emang banyak banget sebenarnya yang ada di Indonesia gitu. Bahkan sampai kayak berapa ratus hektar itu kayaknya kelapa sawit semua gitu ya, Mbak. Jadi iya, benar banget. Jadi Indonesia ini kayaknya hampir 90% itu produksi palm oil itu ada di Indonesia kan? Iya, untuk mensupport kebutuhan dunia. Nah, dipakai buat apa nih? Ya, itu semua udah ada tertulis di situ. Nggak usah saya bacain satu persatu, kan pinter lah ya. Bahasa Inggrisnya bisa-bisa dikit lah ya. Ya, jadi bisa dilihat dari pakan ternak, deterjen yang kita pakai, kue-kue, terus pengawet, terus untuk sebagai alkohol segala macam, ternyata semuanya itu butuh palm oil mereka pakainya. Gitu. Bahkan minyak untuk masak pun dari palm oil. Gitu. Jadi makanya ada beberapa jenis ya untuk minyak goreng, ada yang pakai coconut ya, mungkin pernah lihat di supermarket. Tapi kebanyakan yang dipakai adalah palm oil karena juga salah satu yang paling murah opsinya. Gitu. Nah, yang bagi suka makan roti ya, tuh untuk emulsifier itu seperti ragi ya, itu juga menggunakan palm oil. Gitu. Jadi inilah adalah barang-barang yang kebutuhan hidup yang menggunakan palm oil. Jadi kalau yang sering beli cemilan ya, nah itu isinya palm oil tuh. Ya, yang suka beli cemilan kemasan, nah terus abis itu apa yang terjadi dengan kemasannya Mbak Tanti? Kebuang. Terus? Nah, jadi sampah. Iya, ya kan? Betul. Jadi pencemari. Nah, pencemari jadinya. Kembali lagi ke film kita yang tadi, ya kan? Iya, nah, jadi sebenarnya kenapa tadi saya bilang kita harus mulai dari diri sendiri? Karena ketika kita memutuskan untuk, enggak deh, saya nggak mau makan jajan
yang kayak gitu lagi. Nah, itu kan sebenarnya kita teman-teman udah membantu mengurangi sampah. Nah, tapi saya suka makan ini. Nah, gimana nih solusinya? Pertama, kalau yang bagi nggak suka masak atau nggak bisa masak, kita cari alternatif. Kadang-kadang ada ya toko cemilan yang jualnya kiloan. Pernah lihat nggak di pasar? Pernah sering, Mbak. Nah, kalau bisa bawa kotak sendiri. Betul. Gitu. Jadi, nah, tapi memang lebih baik lagi kalau bisa masak. Resepnya adalah banyak di internet gitu ya. Jadi, sebenarnya dengan hal-hal simple, mau sedikit lebih repot, tapi itu sebenarnya nggak repot sih. Kalau beli banyak, terus langsung pakai kemasan sendiri, karena itu hanya kebiasaan aja gitu. Lama-lama kalau kita sering bawa botol minum sendiri contohnya, kita juga lama-lama udah biasa kan bawa botol minum sendiri, nggak usah harus beli botol kemasan di luar. Dan di mana itu sudah sampah juga kan, gitu. Ya, lanjut ya. Nah, yang mungkin belum pernah lihat kayak gimana sih, apa namanya, buahnya, sawit. Nah, ini seperti ini nih. Bentuknya dia tuh kayak durian besar gitu. Atau durian campur nanas gede tapi. kayak nangka lebih tepatnya. Nah, ini tumpukan dari palm oil yang masih buahnya yang masih mentah. Jadi mereka langsung setelah dipetikin, terus dikumpulin, terus nanti diproses.